Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Hadratul kurama wal fuddalala, para alim ulama, wa nakhussu khususon al-mukarram syekhona wa murabbiya asy-syekh Kiai Haji Maksum Abdullah selaku pengasuh pondok pesantren Darul Quran, atlallahu amruhu wa hafizullahu taala. Amin. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf jajaran kepengurusan Madrasah Darul Quran yang dengan sangat hormat tanpa mengurangi rasa takdim saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para panitia yang telah ikut andil dalam rangkaian acara-acara peringatan Hari Santri tahun ini. Yang saya cintai dan yang saya banggakan para peserta lomba. Mohon maaf, di luar kita kawan, di sini kita lawan. Santriwan, santriwati, siswa-siswi Yayasan Madrasah Darul Quran yang saya banggakan dan yang saya sangat cintai, wahai engkau calon imam di masa depan, namamu telah tertulis di Lauhul Mahfuz tapi belum tertulis di KUA bersama saya. Doakan saya di sini yang sedang berjuang membuat cerita buat anak-anak kita bahwa ibunya adalah sang juara pidato pada masanya. Jadi, mohon kepada Dewan Juri, saya jangan sampai kalah. Bukan saya meminta untuk juara, tapi kasihan anak-anak saya kelak. Masa iya ibunya kalah juara pidato pas Hari Santri. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas rahmat dan nikmat yang begitu agung tiada terhingga yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat bermuajahah bersama guna merajut tali silaturahmi yang insya Allah diridhoi dan penuh berkah ini dalam rangka menyambut peringatan Hasan. Bukan Hasan kakak saya ya, tapi Hasan yaitu Hari Santri Nasional yang ke-7 di Pondok Pesantren Darul Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa mengalir deras kehariban manusia, junjungan dan sanjungan seorang insan pilihan dan dambaan semua penduduk langit dan bumi, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan tokoh revolusioner dunia yang telah berhasil merevolusi peradaban jahiliyah yang nista menuju peradaban Islamiyah yang sentosa. Dengan doa yang teruntai dari lubuk hati yang paling dalam, biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, semoga kelak di akhirat nanti kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, santri di era milenial seperti ini haruslah menjadi santri yang berkualitas imtak dan iptek. Kalau ingin menjadi santri yang sukses dan berkualitas, itu cukup dengan cara yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Seperti yang telah dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, la yasluhum rihadhil ummata ila bima sulaha bihi walwa. Tidak akan pernah jaya urusan umat ini kecuali dengan langkah-langkah sukses yang menjadi kunci kejayaan umat-umat terdahulu. Maka sangatlah penting menelusuri rahasia-rahasia yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, seperti Imam Nawawi yang tak pernah tidur malam, yang paginya untuk mengajar dan yang malamnya untuk mutolaah dan beribadah kepada Allah. Dan seperti Du'anun Al-Misri yang takwa dan cintanya hanya kepada Allah melebihi segalanya. Dan seperti semangatnya Imam Syafi'i yang dalam mencari ilmu, walaupun Imam Syafi'i telah menderita 2 penyakit yang tergolong kronis. Bahkan pahlawan-pahlawan Indonesia pun mereka adalah orang-orang yang alim. Di antaranya Insinyur Soekarno, beliau adalah santri Habib Kuintang. Beliau juga sangat menyukai pembacaan maulid.
Dr. Muhammad Hatta, beliau adalah putra dari guru Thariqah Naksabandiah Padang, Kiai Haji Abdul Jamil. Jenderal Sudirman, beliau adalah santri yang sangat sakti, bahkan perang gerlianya pun dikenal sebagai perang gerlia terbesar di dunia. Karena apa? Dengan jimat, tombak, keris, atau yang lainnya? Ternyata bukan. Ternyata dengan amalan-amalan yang selalu beliau dawamkan, yaitu dawamul wudu. Dan kita sebagai santri di zaman sekarang ini, dan kita sebagai santri dalam menghadapi orang-orang zaman sekarang ini, dan kita sebagai santri di zaman yang seperti ini, dan kita sebagai santri di zaman yang sekarang ini, marilah kita tingkatkan lagi semangat belajar kita. Dan kita sebagai santri dalam menghadapi orang-orang yang ilmu pengetahuan, teknologi, fisika, dan yang lainnya. Dikarenakan apa? Rasul sendiri dalam masalah ilmu tersebut, Rasul sendiri dalam masalah ilmu di atas juga menguasai semua ilmu tersebut. Sebab semua ilmu di atas sudah tercantum di dalam Al-Quran, dan otomatis Rasul menguasai semua isi Al-Quran. Contohnya seperti logam besi tidak terbuat di bumi, melainkan kiriman dari meteor-meteor, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi. Hal ini persis seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi, wa anzalnal hadidu fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Wa anzalnal hadidu fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnasil ayah. Hal tersebut sudah diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 ketika ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi kita sebagai santri dalam menghadapi zaman yang semakin maju teknologinya ini, marilah kita tingkatkan lagi semangat belajar kita dalam ilmu pengetahuan, teknologi, fisika, dan yang lainnya. Dengan cara kita dalami lagi isi Al-Qur'annya, dikarenakan di dalam Al-Qur'an semuanya sudah ada, dan agar kita semua tidak dibodohi oleh orang-orang kafir. Hadirin yang berbahagia, ingat, di era sekarang ini akhlak manusia semakin menurun. Pencurian, perampokan, bahkan pemerkosaan pun sudah tidak menjadi hal yang tabu. Salah siapakah ini? Salah negarakah? Tentu bukan. Ini semua karena salah kita. Kitalah yang tak pernah mau belajar. Bukan hanya belajar dari buku-buku pelajaran, tapi juga belajar dari ilmu-ilmu kehidupan. Entah itu santri atau bukan, kita harus tetap belajar. Belajar menjadi seseorang yang terus berbuat baik. Jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Teruslah mengaji dan mengabdi, mengaji sampai mati, nyantri sampai rabi. Jadilah seorang santri yang berilmu, berakal, dan berakhlakul karimah. Karena apa? Karena jika hanya berilmu, iblis pun pintar. Bahkan iblis adalah gurunya para malaikat. Tapi karena tidak berakal dan berakhlakul karimah, iblis pun dikeluarkan dari surga.
Untuk hanya predikat pintar, sekarang mah mudah, tinggal tanya Mbak Google, semuanya sudah ada. Tapi untuk menjadi seseorang yang berakal dan berakhlakul karimah, kita butuh bimbingan seorang guru. Terakhir, di era yang seperti ini, marilah kita contoh perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Bagaimana beliau-beliau berjuang di jalan Allah. Benar kata Bung Karno, jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Karena di dalam setiap sejarah semuanya terdapat hikmah. Mungkin sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Bila ada hutang, mohon segera dibayar. Dan bila ada yang suka sama saya, mohon segera dilamar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.